Minasan, ohayou gozaimasu, Fari Sensei desu. Oke, di video kali ini Sensei mau lanjutin ke pembahasan kanji. Kanji N5 ya. Oke. Di sini kita mulai ke kanji ini. Kalau kita lihat gambarnya, ada gambar sawah, bawahnya ada laki-laki kuat gitu. Oke, ini tuh gambaran yang sering digunakan untuk menggambarkan kanji laki-lakinya sendiri. Karena laki-laki itu orang yang biasanya kerja di sawah. Jadi kalau nanti kita lihat kanjinya juga, kanjinya itu nanti di sini ini ada kanji Chikara. Chikara itu kekuatan, sama kanji yang di sini ini itu kanji sawah. Biasanya dibacanya tambo, taknya aja lah gitu ya. Nah, ini tuh gambarannya orang yang kuat kerja di sawah itu laki-laki gitu. Ini cara ngehafalin ya. Oke, ini cara nulisnya. Ingat, standarnya nulis kanji itu pojok kiri atas dan harus berhenti di pojok kanan bawah. Kita cari titik paling kiri atas, titik paling kanan bawah. Ini akhir, ini awal. Walaupun urutan nulis kanji itu ada yang khusus yang beda-beda, cuman standarnya kalau kita hafal dua aturan ini, tulisan kita harusnya kelihatannya rapi. Oke, pojok kiri atas mulai dari sini. Oke, terus pojok kanan bawah. Oke, berhentinya di sini. Otoko. Artinya laki-laki ya. Kunyominya otoko. Jadi dia nggak punya okurigana, nggak. Cuma satu ini doang. Onominya ada dan, bisa nan. Bisa dan, bisa nan. Oke, jadi karena dia, saya ingetin lagi, kita waktu baca kanji itu bisa pakai kunyomi, bisa pakai onyomi nih. Kapan pakai kunyomi, kapan pakai onyomi? Kebetulan di sini ada contohnya. Kalau kunyominya ini nih nggak punya okurigana, berarti kalau si kanji ini berdiri sendiri, dibacanya otoko kunyominya. Ini prioritas nomor satu. Dibacanya otoko. Gitu. Terus kalau mau dibaca onominya kapan? Waktu kanji ketemu kanji. Oke, kita lihat contohnya yang kanji ketemu kanji gimana. Oke, di sini contoh kosakata otoko. Yang pertama, di sini kanjinya dia berdiri sendiri. Otoko no hito. Artinya hito orang, otoko laki-laki. Jadi bisa diartin seorang pria gitu ya. Seorang laki-laki atau laki-laki aja gitu, gampang. Oke, ingat tulisannya pojok kiri atas, berhenti di kanan bawah. Nah, kalau saya sering nulis Cikara atau yang bagian bawahnya gini. Otoko no hito. Gitu ya nulisnya. Pojok kiri atas. Kita bikin sawahnya dulu, udah gitu bikin orang yang kerja. Gitu. Kanji otokonya dulu deh. Gini, baru gini. Otoko no hito. Ini yang tadi saya kasih tahu, kalau dia kunyominya nggak punya okurigana, waktu kanjinya berdiri sendiri pakai kunyomi. Kalau semisal dia kunyominya ada okurigananya, okurigana itu hiragana pengantar ya, gitu, kita pakai onyominya. Oke, di sini ada contoh kanji ketemu kanji. Ada kata dan sama sei. Dan di sini tadi ya laki-laki, artinya sei itu jenis kelamin. Bisa diartiin jenis kelamin, juga bisa diartiin jenis atau ngasih tahu atau nunjukin seseorang aja gitu. Sei itu bisa kayak gitu. Jadi di sini artinya simple, laki-laki. Cuman bedanya apa sama otoko no hito, dan sei ini lebih formal. Plus biasanya kalau dansei itu biasanya dipakainya ke anak-anak yang udah balik, yang udah bisa dibilang punya kesadaran lah, bukan anak-anak lagi. Ya, biasanya dansei itu sering dipakai waktu udah SMP ke atas. Dansei. Ini nulisnya otokonya
Sawahnya dulu, baru kasih orang yang kerja di bawahnya, dansei. Kini yang bagian sebelah kanan, nulisnya dari tiangnya dulu. Oke, ini kayak tiang listrik ya. Udah gitu, ini kanji hidup yang di video sebelumnya dibahas. Oke, karena kalian kalau bikin kanji, bayangin ada 4 kotak kayak gini nih. Nah, ada 4 kotak kayak ini nih, nggak simetris ya, cuma harusnya anggap aja simetris gitu. Nah, kanji itu bagian-bagian kecil ini tuh menyesuaikan sama 4 kotak ini. Kalau dia kanji hidup, bentuk tulisnya kan lebar nih. Tapi kalau dia posisinya sebagai bagian ini nih, kanji dasar dimasukin di sini, dia posisinya berarti kan masuk ke 2 kotak ini nih. Jadi dia bentuknya harusnya lebih ramping. Jadi kayak gini, gitu aja bayangannya. Ini besar, ini enggak gitu. Soalnya 2 kotak di sebelahnya, sebelah kirinya itu dipakai buat yang bagian kayak tiang listrik ini gitu. Ini dansei gitu ya. Dansei, laki-laki. Oke, kita lanjutin. Bawahnya ada chounan. Di sini ada kanji panjang sama kanji tadi laki-laki. Chounan itu ini artinya anak laki-laki pertama. Oke, sebetulnya chounan ini bahasanya sulit. Nggak apa di N5 jarang dipakai, tapi untuk pengetahuan ini boleh. Kayak gitu ya. Kenapa saya masukin karena kanji yang sebelah kirinya ini sering dipakai di N5, jadi bisa masuk Chounan. Chounan itu anak pertama. Nanti kalian bakal belajar lagi kalau lebih jauh ada anak kedua gitu ya, ada anak terakhir gitu. Nah itu nanti beda lagi istilahnya. Tapi kali ini kita bahas Chounannya aja. Oke, di sini enggak ukurannya beda ya, cuman cara nulisnya ingat pojok kiri atas kanan bawah. Chounan, chounya dulu, panjangnya dulu. Ini kayak bikin sisir gitu. Nah gitu di sini kita kayak bikin pondasi kaki di bawahnya kita. Yang di sini orang-orang kadang-kadang bingung. Ini simpel aja. Kalian bayangin kayak mau bikin X. X kan gini ya. Nah, bedanya kalian bikinnya dipotong. Satu. Nah, ini berhenti. Dua, tiga. Nah, kalau X dipotong gini kan. Nah, waktu kita bikin ini. Satu, dua, tiga. Gitu. Ini kanji otoko lagi. Kotak-kotak 4 sawah. Kayak sawah bentuknya. Terus ini kanji cikara. Ini mirip katakana chounan. Kayak gitu ya. Kita lanjutin ke kanji selanjutnya. Ya ini bayangin kita sedang tidur santai, nyantai-nyantai di dalam rumah gitu. Ini bayangin kanji perempuan. Jadi kita itu lagi nyantai di selonjoran kayak gini di rumah. Jadi ada atapnya, kasih atap gitu. Kalau cara bikin kanji yang benar ya, pojok kiri atas kanan bawah ingat. Kita mulai dari titik ini dulu, berhenti di titik ini. Tapi bayangannya ada orang selonjoran di bawah atap di dalam rumah gitu. Oke, cara nulis yang benar, garis horizontalnya dulu, terus garis yang bagian kiri ini nih. Ya, ini yang kedua ditarik. Satu, ini bikinnya tegak, bukan tegak ya, lurus aja gitu ya. Nah gitu, ini agak melengkung. Terus di sini dibikin melengkung juga. Nah, ini artinya perempuan.
Kunyominya onna, di sini ada me, cuman di sini jarang dipakai. Dan kita masih N5 jadi nggak usah sampai sini. Onyominya jo. Oke, kita lihat contohnya langsung. Contoh pertama mirip sama kayak yang tadi kita pakai campuran partikel no di sini ada onna no ko sekarang. Kalau tadi otoko no hito. Berarti kalau ada onna no ko, ada onna no hito juga. Oke, ko di sini artinya anak. Jadi kalau tadi onna no hito seorang perempuan, otoko no hito seorang pria itu dewasa dalam kurung ya. Kalau anak-anaknya onna no ko atau otoko no ko. Sini onna no ko. Oke, ingat cara nulisnya pojok kiri atas kanan bawah. Horizontalnya dulu. Udah gitu bagian yang ini dibikinnya tegak lurusnya nantinya. Nah, bagian ininya baru dibikin agak melengkung. Ini juga dibikin agak melengkung. Gitu. Cuma di sini nggak simetris, tapi bagusnya harus simetris gitu. Oke. Satu, dua, mau dilangsungin gini juga boleh. Tiga gitu. Sa, onna, no. Kalau buat kanji yang ini nih, anak, kita bikin topinya dulu. Topinya gitu, badannya, baru dicoret tengahnya. Gitu. Oke, ini onna no ko. Oke, salin aja terus ya. Oke, kita lanjutin bawahnya ada josei. Tadi ada dansei, sekarang josei. Dansei laki-laki, formal, josei wanita. Ungkapannya buat ungkapan formal juga. Oke, kita tulis. Oke, josei. Bawahnya sekarang ada choujo. Tadi ada chounan. Anak laki-laki pertama. Kalau anak pertamanya perempuan, si anak perempuan itu disebutnya choujo. Oke ya, chounya panjang, jo-nya perempuan, choujo. Choujo. Oke, kita lanjutin ke kanji selanjutnya. Kanji selanjutnya kanji ini. Ini bayangannya aja gimana cara kita ngegambar kanji, cuman bentukannya kita lihat di sini. Ini bentukannya dia punya topi. Ini, dia ada badannya. Ini, dia ada tangannya. Ini. Ini kanji anak yang bisa kita ambil dari gambar ini. Kita bikin topinya dulu. Kita bikin badannya dulu. Kita bikin tangannya. Gitu. Gitu ya. Ini artinya anak. Kuniminya kok. Jadi kalau dia sendiri gini dibacanya kok. Oke, di sini bagian bawahnya agak ditekuk ke atas itu agak penting. Kayak kunyominya kok, onyominya shi atau su, yang biasa sering dipakai shi. Kita lihat contoh kosakatanya ada kodomo. Kodomo itu anak-anak. Jadi kalau kalian pernah dengar kata kodomo itu di odol, odol kodomo itu buat anak-anak. Makanya dikasih namanya kodomo.
topinya dulu, badannya, baru tangannya. Oke. Sekarang bawahnya kita tadi udah belajar kanji perempuan. Sekarang kita pakai lagi di sini. Kanji perempuan. Karena kanji ketemu kanji baca onyominya. Kalau ini dia berdiri sendiri atau sebelah kanannya karena nggak ada okurigane kita pakai kunyomi. Karena ini kanji-kanji pakai onyomi. Joshi. Joshi itu anak perempuan harusnya. Simpel aja kita artinya karena ada kanji perempuan dan kanji anak, jadi anak perempuan gitu. Kayak ini Joshi gitu ya. Kayak yang bawah di sini ada ko inu. Kayak di sini kita lihat case baru lagi nih. Di sini kanji-kanji, tapi kok kunyomi sensei? Ingat aturan pertama itu, kalau kunyominya nggak punya okurigana, jadi nggak ada okurigananya, nggak ada okurigana, itu yang prioritas dibaca. Ini ya. Aturan kedua, kita lihat kosakatanya langsung. Jadi ada beberapa kanji yang aturannya itu ngikutin kosakata artinya. Jadi untuk kata kerja atau kata benda yang dari dulu udah ada, yang lebih dikenalnya kayak gitu, kita pakai cara baca yang lazim digunakan orang-orang. Jadi yang paling banyak itu yang betul. Yang jarang dipakai itu salah. Simple. Kayak di sini mau kanji ko anak atau kanji inu anjing di bagian kunyominya itu nggak ada okurigana. Jadi prioritasnya untuk dua kanji ini pakai kunyominya dua-duanya. Terus kalau kita lihat kanji onna sama ko, ini kan kunyominya nggak ada okurigana, jadi harusnya bisa disebutnya onna ko gitu kan. Dan ada memang betul. Cuman karena kalau onna ko itu nggak enak didengar atau nggak lazim, dia dibacanya tambahin partikel no. Jadi onna no ko. Kalau no-nya dihapus, pakainya joshi gitu. Oke, di sini koin. Jadi kalau kalian nanti udah belajar kosakata binatang yang lain, standarnya kalian kalau mau nyebut anak kucing, anak titik-titik apa gitu, tinggal tambah kata ko aja di ininya awalnya. Gitu ya. Oke. Ini kalau kita lihat kanji-kanji ini nih, bagian kayak nulis vertikal atau bagian ini nih kepala atau bagian yang ini nih, bagian kanji anjing ini itu bisa kalian pecah-pecah nanti waktu belajar kanji lain. Contohnya kan ini kalian pernah belajar kanji hito. Nah, ini ada di dalam kanji anjing juga, tinggal dicoret tengahnya, kasih himata. Jadi aja. Nah, gini tuh penting buat belajar kanji itu. Soalnya nanti kalau kita belajar kanji dasar hafal, waktu belajar nulis kanji yang agak sulit itu lebih gampang. Karena kita ngelihatnya itu kanji yang sulit itu campuran kanji-kanji gampang. Kayak ini, ingat ya, bentuk-bentuk kayak gini ini harus dihafal duluan kalau kanji-kanji dasar kayak gini. Kita lanjutin. Ini ada kursi. Kita lihat bukan makna gambarnya tapi bentuk orang duduk di kursi. Oke, ini anggap kursi ini itu bagian bawahnya yang ini dan ini orang mau duduk, ini nyelonjorin kakinya gitu.
Ini kebalik ya gambarnya. Ya, kalau digabung jadi kayak gini. Oke, di sini tuh kanji tomo atau teman. Jadi kita bikin dulu kursinya, terus bikin orang duduk di situ. Gitu. Tapi yang benar itu urutannya pojok kiri atas kanan bawah. Jadi yang horizontalnya dulu, baru bagian dalamnya. 1, 2, 3. Ini artinya teman. Kunyominya tomo, onyominya yu. Ya, sekarang kita lihat contoh kosakata. Ada tomodachi. Dachi di sini harusnya kanji. Cuman karena ini sulit, nanti waktu kalian ujian di JLPT N5 atau N4, dachi-nya tetap pakai hiragana. Jadi nggak apa-apa. Oke, di sini tulis tomodachi. Tomodachi artinya teman. Oke, jadi kalau kita udah belajar sampai sini, kita harusnya mulai sadar nih. Kanji-kanji yang muncul di sini tuh temanya itu tentang keluarga. Ada ibu, nanti ada ayah, ada kakak, adik, teman. Jadi lingkungan hidup orang-orang di sekeliling kita. Ini tuh temanya. Oke, lanjutin. Di sini ada shinyu. Ini agak ribet nulisnya. Oke, ini kanji yang pertama buat shin. Shin itu artinya akrab. Di sini teman, yu-nya. Jadi shinyu itu teman yang akrab banget, deket banget. Jadi dia bisa disebut sahabat gitu. Oke, di sini kalau kalian agak susah nulis kanji ya, kalian bayangin kanji itu nulisnya itu ada di 4 kotak ini ya. Jadi waktu kalian nulis kanji, kalian harus bisa ngebagi apakah pembagian kanji itu 2 kotak di atas, 2 kotak di bawah, atau 2 kotak kiri, 2 kotak kanan gitu. Atau 1 kotak full gitu ya. Supaya nanti waktu nulisnya gampang. Terus kita ngebagi mana titik tengahnya itu kelihatan di sini. Jadi kalau kanji yang shinyo itu dibagi 2 ya, kiri kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita tahu ini titik tengahnya itu ada di sini. Nah, biar balance nanti titik tengahnya harus disamain. Ujungnya mana, bawahnya mana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini tinggal dibikin rapat gitu. Shinyu. Kalau yang kanji temennya gampang ya. Shinyu itu sahabat. Jadi beda sama tomodachi biasa. Jadi kalau kalian ngenalin temen kalian yang temen dari TK sampai sekarang yang deket banget, kenalinya Shinyu. Cuma kalau orang yang baru kalian kenal di Facebook, tomodachi aja gitu. Oke, di bawah sekarang ada Yujin. Yujin itu teman juga. Bedanya kalau Yujin ungkapannya dipakai waktu dalam kondisi formal. Jadi kalau kalian nulis surat atau lagi pidato di depan banyak orang, pakainya Yujin. Atau kalian ngobrol sama atasan kalian, kalian pakai Yujin kalau ngomong apa-apa. Karena itu lebih formal. Oke, di sini nulisnya kanji teman sama kanji orang. Yujin itu orang yang jadi teman saya. Ini ungkapannya formal. Pakai onyomi-nya dua-duanya ini ya. Yujin. Jadi di sini kan kita mulai kelihatan pola. Ada bagian atap, ada bagian dalam. Ini ada kanji orang. Yujin. Oke, kita lanjutin. Kanji selanjutnya ini ada 2 pedang. Kita lihat bentuknya, bukan arti. Ini kanji apa yang mirip sama bentuk ini? Kanji cici atau ayah. Jadi cara nulisnya gini, 1, 2. Ini pedangnya kalau di kanji itu mirip kayak pedang samurai, jadi melengkung. Nulisnya pojok kiri atas kanan bawah. Jadi mulai dari sini dulu, 1, bilah pedangnya 2.
gitu. Ini kanji ayah. Kunyominya cici, onyominya fu. Onyomi jarang dipakai. Di Zen itu udah mulai N4 baru masuk dipakai. Kayak contoh kosakatanya. Kayak di sini dia pakai kata otosan. Kunyominya nggak ada, onyominya nggak ada. Ini harusnya masuknya ke kunyomi. Otosan ini tuh. Jadi ada to titik san gitu ya. Ini harusnya masuknya ke kunyomi. Um, dan kadang-kadang nanti kalian bakal nemu kanji yang nggak ada gitu juga. Terus kalian kalau ngerasa lah kok ini ada kok ini nggak ada, simpel aja kalian nggak usah terlalu pikir pusing kenapa ini ada kenapa ini enggak, hafalin aja apa yang dikasih karena sama kayak halnya kita ngasih nama ke suatu benda, orang Jepang juga mereka ngasih nama ke sesuatu benda. Penamaan itu nggak ada, kadang-kadang nggak ada dasarnya karena enak dipanggilnya aja gitu. Kadang-kadang ada dasarnya, cuman kita nggak perlu sampai belajar ke dasarnya itu, enggak. Karena kita tujuannya buat belajar komunikasi, bukan sastra. Kalau sastra beda lagi ya. Karena buat komunikasi aja kita cukup, oh berarti ini pengecualian gitu. Pahaminya gitu aja. Ini otosan. Otosan itu biasanya ungkapan yang kita pakai buat manggil ayah. Kalau kalian punya ayah, kalian bisa manggil ayah kalian otosan gitu atau oyaji misalnya. Itu nanti kanjinya tetap kanji ini juga gitu. Atau kalian nyebutin bapak orang lain waktu lagi ngobrol sama anaknya. Jadi kalau sensei nanya ini, bapak kamu kerja di mana? Oto-san wa doko de hataraite imasu ka? Gitu. Kalau kalian nyebutin bapak sendiri, pakainya ini kanji ini tapi berdiri sendiri, dibacanya cici aja. Kalau kalian ngejelasin, ayah saya kerja di perusahaan, cici wa kaisha de hataraite imasu. Pakainya cici gitu. Ini otosan buat orang lain, cici buat manggil ayah sendiri. Kalau lagi ngobrol ya. Jadi kalau kita manggil bapak sendiri, ayah sendiri, mau ngobrol gitu. Ayah, tolong sini misalnya gitu. Otosan kochi kite kudasai misalnya. Itu pakai otosan karena kita manggil panggilannya dia. Ini nama panggilannya gitu ya. Oke, kita lanjutin. Di sini ada cici oya. Oya di sini bisa diartiin orang tua. Jadi ini ungkapannya lebih formal, penggunanya mirip sama kayak Yujin tadi. Biasanya ini dipakai waktu dalam bentuk tulisan, penjelasan misalnya, atau yang bentuknya kaku yang formal gitu. Nyebutnya biasa ke orang lain juga kalau yang cici oya. Ada kanji bapaknya dulu, baru orang tua. Nih, kayak bikin pedang disilang gitu ya, kalau cici. Yang agak susah ini yang sebelah kanannya. Oke, kita lanjutin. Di bawah ini sensei merahin karena ini ungkapannya jarang dipakai, susah, tapi ya cukup bagusnya tahu dari N5. Kenapa kan ini satu deret nanti temanya. Sejenis runtun penjelasannya. Di atas kan ada kanji cici nih ayah. Ayahnya ayah berarti kakek kita gitu, sofu. Jadi ini leluhurnya, so di sini artinya leluhur, leluhurnya ayah. Berarti orang tuanya si ayah. Karena ayah patokannya atau ayahnya ayah kita gitu kan ya. Karena patokannya ayah jadi laki-laki itu yang laki-laki. Jadi kakek. Kalau nanti patokannya di sini ibu, berarti yang perempuan, berarti nenek gitu. Ini ada sofu. Sofu.
Kita lanjutin. Ini ada kanji terakhir. Bayangannya ada 2 jendela. Ini ya, yang mengkilat. 2 jendela di atas dan di bawah yang mengkilat. Gitu. Ini kanji apa? Ini kanji ibu. Jadi bayangannya ada 2 jendela, bikin 2 jendela, 1, 2, mengkilat. Gitu. Kasih pantulan cahayanya. Bikin 2 jendela, yang di atas sama yang di bawah, kasih pantulan cahaya. Oke, ini haha. Artinya ibu. Kunyominya haha, onyominya bo. Oke, kalau kita lihat contohnya sekarang ada okasan. Kalau tadi otosan. Sekarang okasan gitu ya. Oke, di sini sama. Tadi kita nggak lihat ini di kunyomi karena banyak alasan, cuman ini bisa kalian masukin ke kunyomi aja. Kalau patokan kalian di sini tuh ada okurigana. Ini okurigananya harus san. Oke, okasan artinya ibu. Okasan tadi aturannya sama yang otosan tadi. Ini kalau kalian mau manggil ibu sendiri, di mau ngajak ngobrol kayak tadi atau nyuruh ke sini, okasan kochi kite kudasai. Okasan koko ni kite kudasai. Itu waktu kita manggil ibu sendiri atau kita waktu lagi ngobrol sama temen, kita nanya, ibu kamu kerjanya apa? Okasan wa donna shigoto shite imasu ka? Gitu. Dan kalau kita lagi ngobrol sama temen nyebutin ibu sendiri pakainya yang ini haha sendiri kanjinya. Watashi no haha wa atau langsung aja haha wa titik-titik aja. Oke. Ini yang khusus untuk panggilan. Ini pakai kunyomi haha oya. Haha oya sama kayak yang tadi cici oya, bedanya ini buat ibu. Cici oya formalnya bapak, haha oya formalnya ibu. Bikin jendela, kasih pantulan cahaya. Oke, itu yang bisa dihafalin. Oke, sekarang bawahnya sama kayak yang sebelumnya. Tadi ada, sebelumnya ada sofu, sekarang sobo. Leluhurnya ibu atau ibunya ibu, nenek berarti gitu. Ini leluhur, ini kanji ibu. Kalau kita pakai aturan pojok kiri atas kanan bawah, jadi cara nulis haha yang benar itu pojok kiri atasnya dulu, ini abisin semua. Yang kilat, yang ini pantulan cermin yang di atasnya karena masih di atas itu tulis dulu. Ini juga baru pembatas jendela di bawah. Oke, ini sobo. Sobo itu tadi nenek. Oke, sampai sini dulu kanji yang kita bahas. Ini harusnya haha ya. Temanya jadi ini itu orang-orang yang di dekat lingkungan kita. Ingat, kita ngehafalin itu harus sesuai tema biar nanti ngapalinnya dekat. Sama tadi gambaran-gambaran tadi kalian pakai waktu ngebayangin, aduh, Cici itu nulisnya gimana? Oh, pedang ada 2 gitu. Oh iya, berarti gini gitu. Itu cara ngehafalin ya. Oke, sekian dulu dari Sensei dari video kali ini. Nanti kita lanjut di video selanjutnya. Ya, sekali sama Desta.